Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Aisyah Surakarta, program studi Sarjana Ilmu Keperawatan dalam rangka menyelesaikan tugas keperawatan medikal bedah 2. Dosen pengampu, Fida Husain, SKAP Nurse MKAP. Kali ini kami dari kelompok 4 akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan tema gagal ginjal kronik. Berikut penjelasannya. Penyakit ginjal kronis merupakan suatu kondisi di mana ginjal tidak berfungsi dengan baik untuk waktu yang lama, atau ketidakmampuan ginjal untuk mempertahankan keseimbangan dan integritas tubuh yang muncul secara bertahap sebelum terjun ke fase penurunan faal ginjal tahap akhir. Etiologi yang berhubungan dengan gagal ginjal kronis yang pertama, glomerulonefritis, yaitu inflamasi nefron pada glomerulus, terbagi menjadi dua, yaitu akut dan kronis. Yang kedua, pyelonefritis kronik, yaitu inflamasi ginjal dan pelvis ginjal akibat infeksi bakteri. Yang ketiga, batu ginjal atau kalkuli urinaria, pengendapan garam kalsium magnesium dan asam urat atau sistein. Keempat, penyakit polikistik ginjal, ditandai dengan kista multiple, bilateral, dan berekspansi yang lambat laun mengganggu. Yang kelima, penyakit endokrin atau nefropati diabetik. Nefropati diabetik adalah lesi yang terjadi pada ginjal. Patofisiologi terjadinya gagal ginjal kronis, terjadinya kerusakan dan penurunan progresif fungsi nefron. Nefron yang masih sehat mengalami hipertrofi atau fungsi nefron rusak. Ginjal mengeluarkan urin dalam jumlah banyak sehingga mengalami kekurangan cairan tubuh. Kerusakan nefron terus terjadi dan filtrasi ginjal terus-menerus. Tubuh tidak mampu lagi membuang air, garam, dan produk-produk sampah lainnya melalui ginjal. Tanda dan gejala gagal ginjal kronis. Yang pertama, darah dalam urin atau hematuria, urin berbusa atau albuminuria, dan batu dalam urin. Urin berwarna keruh. Gejala terjadinya infeksi saluran kemih, nyeri saat buang air kecil, nyeri pada pinggang dan perut, nokturia atau sering buang air kecil malam hari, pembengkakan pergelangan kaki, kelopak mata, dan wajah. Hipertensi. Klasifikasi gagal ginjal kronis. Pada stadium pertama, penurunan cadangan ginjal atau faal ginjal antara 50-80%. Tahap paling ringan, ginjal masih baik. Penderita belum merasakan gejala dan pemeriksaan laboratorium masih dalam batas normal. Kreatinin serum dan kadar BUN atau blood urea nitrogen dalam batas normal dan penderita asimptomatik. Stadium kedua, insufisiensi ginjal atau faal ginjal antara 20% sampai 50%. Penderita dapat melakukan tugas-tugas seperti biasa. Lebih dari 50%, jaringan yang berfungsi telah rusak. Kadar BUN mulai meningkat di atas batas normal. Kadar kreatinin serum mulai meningkat melebihi kadar normal. Pada stadium ketiga, uremia gagal ginjal atau faal ginjal sekitar 10-20%. Semua gejala sudah jelas dan penderita tidak dapat melakukan tugas sehari-hari. 90% dari massa nefron telah hancur. Nilai GFR-nya 10-20% dari keadaan normal dan kadar kreatinin meningkat sebesar 5-10 mili per menit atau kurang. Stadium keempat, penyakit ginjal stadium akhir atau ESRD terjadi apabila GFR menurun 5% dari normal. Hanya sedikit nefron fungsional yang tersisa di seluruh ginjal ditemukan jaringan parut atrofi tubulus. Manifestasi klinis. Manifestasi kardiovaskuler, hipertensi dan edema pulmonal. Manifestasi dermatologi, kulit putih berlilin, kulit kering dan rambut rapuh. Manifestasi gastrointestinal, anoreksia, mual dan muntah. Perubahan neuromuskular, penurunan tingkat kesadaran. Perubahan hematologis, kecenderungan perdarahan.
keletihan, sakit kepala, mudah mengantuk, pernapasan kusmaul, dan terjadi koma. Pengobatan dan penata laksanaan. Yang pertama, pengobatan. Diet rendah protein 0,4 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan dan tambahan vitamin B dan C untuk diet ketat. Menghentikan obat-obatan yang dapat merusak ginjal. Dialisis atau pencucian darah. Transplantasi. Pemberian diuretik atau meningkatkan jumlah cairan yang dibuang melalui ginjal. Membatasi asupan cairan untuk mencegah terlalu rendahnya kadar garam atau natrium dalam darah. Yang kedua, penata laksanaan. A. Mempertahankan keseimbangan cairan atau pengukuran berat badan, konsentrasi urin dan serum, cairan yang hilang, tekanan darah. B. Penanganan hiperkalemia atau glukosa, insulin, kalsium glukonat untuk menangani hiperkalemia, pembatasan diet kalium dan dialisis. C. Menurunkan laju metabolisme atau tirah baring, demam, dan infeksi dicegah secepatnya. D. Pertimbangan nutrisional. Diet protein dibatasi 1 gram per kilogram selama fase oligurik. Makanan yang mengandung kalium dan fosfat maksimal 2 gram per hari. E. Merawat kulit. Masase area tonjolan tulang dan alih baring dengan serik. Mandi dengan air dingin. F. Koreksi asidosis. Tindakan ventilasi yang tepat bila terjadi masalah pernapasan. Sodium bikarbonat, sodium laktat, dan sodium asetat dapat diberikan untuk mengurangi keasaman. G. Dialisis. Untuk mencegah terjadinya hiperkalemia, perikarditis atau kejang, memperbaiki abnormalitas biokimia dan membantu penyembuhan luka. Komplikasi. Yang pertama, kelebihan cairan. Kondisi memiliki gejala penyakit ginjal, minum 5-6 liter dalam sehari bisa menyebabkan kadar garam di dalam tubuh berkurang, lemah, atau kejang. Yang kedua, hipertensi. Gangguan glomeruler bisa mengalami hipertensi. Hipertensi juga bisa disebabkan karena terlalu banyak cairan atau tekanan darah yang naik. 3. Hiperkalemia. Kelebihan akan mengalami gangguan filtrasi atau penyaringan awal pada ginjal. 4. Metabolic acidosis. pH darah turun akan membuat pembuluh darah melebar dan juga kontraksi jantung menjadi terganggu. 6. Anemia. Anemia disebabkan karena kurangnya hormon eritrokosit, sehingga kemampuan sumsum tulang untuk membentuk darah juga akan berkurang. 7. Dislipidemia. Gangguan kolesterol ternyata juga bisa mengganggu. Pada orang dengan gangguan ginjal kronik bisa mengalami kolesterol yang tinggi. 8. Disfungsi seksual. 9. Edema paru-paru. Penurunan kadar albumin dalam tubuh atau hipoalbuminemia menyebabkan meningkatnya permeabilitas kapiler, sehingga penumpukan cairan secara cepat, sehingga terjadi pembengkakan pada paru-paru. Yang ke-10, gangguan pada otak atau ensefalopati. Amonia masuk ke dalam aliran darah sistemik dan ke otak. Amonia akan menyebabkan kerusakan pada otak dan mengganggu kinerja otak. Tubuh mengalami perubahan kesadaran, terganggunya aktivitas hingga menyebabkan kejang-kejang. Faktor risiko. Yang pertama ada usia, 2. Etnisitas, 3. Jenis kelamin, pria lebih berisiko, 4. Riwayat kesehatan keluarga, diabetes dan tekanan darah tinggi, pemicu utama gagal ginjal kronis. 5. Makanan yang mengandung banyak protein dan lemak. 6. Penggunaan jenis obat tertentu, analgesik dan jenis antibiotik NSAIDs.
Asuhan keperawatan gagal ginjal kronik. Yang pertama, pengkajian. Pengkajian yang harus dilakukan yaitu identitas klien, identitas penanggung jawab, riwayat kesehatan masa lalu atau menahan buang air kecil, riwayat kesehatan sekarang seperti nyeri, pusing, mual, muntah. Pemeriksaan fisik umum, tanda-tanda vital berupa tekanan darah, nadi, pernapasan, dan suhu tubuh. 1. Inspeksi. A. Kulit dan membran mukosa. Catat warna, turgor, tekstur, dan pengeluaran keringat. B. Mulut. Stomatitis, nafas bau amonia. C. Abdomen. Kesimetrisan, pembengkakan, kulit mengkilap atau tegang. D. Meatus urinary. Pada laki-laki, posisi duduk atau berdiri dengan menekan gland penis atau membuka meatus urinary. Wanita, posisi dorsal recumbent atau litotomi, membuka labia. Yang kedua, palpasi. A. Ginjal. B. Ginjal kiri jarang teraba. Usahakan untuk mempalpasi ginjal untuk mengetahui ukuran dan sensasi. C. Palpasi dilakukan di daerah simfisis pubis dan umbilikus. Jika kandung kemih penuh, maka akan teraba lembut, bulat, tegas, dan sensitif. 3. Perkusi. A. Ginjal. Lakukan di atas sudut kontravertebral atau CVA. Tenderness dan nyeri pada perkusi merupakan indikasi glomerulonefritis dan fundus kandung kemih. B. Kandung kemih. Lakukan perkusi di atas region suprapubik jika terjadi distensi, maka kandung kemih dapat diperkusi sampai setinggi umbilikus. 4. Auskultasi. Bagian atas sudut costovertebral dan kuadran atas abdomen. Jika terdengar bunyi bruit atau bising pada aorta abdomen dan arteri renalis, maka indikasi adanya gangguan aliran darah ke ginjal atau stenosis arteri ginjal. Diagnosa keperawatan dan intervensi. Yang pertama, kelebihan volume cairan berdasarkan penurunan keluaran urin, retensi cairan, dan natrium sekunder terhadap penurunan fungsi ginjal. Intervensi. Yang pertama, kaji TTV atau tanda-tanda vital. Kedua, mencatat intake dan output cairan, termasuk cairan tersembunyi seperti aditif antibiotik. Ukur IWL. Yang ketiga, awasi BJ urin dan batasi masukan cairan. Yang keempat, monitor rehidrasi cairan dan berikan minum bervariasi dan timbang BB tiap hari. Yang kelima, kaji kulit, wajah, area tergantung untuk edema. Evaluasi derajat edema skala 1 sampai 4. Yang keenam, kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat. 2. Resiko tinggi perubahan nutrisi. Kurang dari kebutuhan tubuh berdasarkan katabolisme protein, pembatasan diet, peningkatan metabolisme, anoreksi, mual, muntah. Intervensi. 1. Kaji status nutrisi. 2. Kaji pola dan pemasukan diet. 3. Kaji faktor yang berperan merubah masukan nutrisi, mual, anoreksia. 4. Berikan makanan sedikit tapi sering. Sajikan makanan kesukaan kecuali kontraindikasi. 5. Lakukan perawatan mulut. Berikan penyegar mulut. 6. Timbang BB tiap hari. 3. Resiko tinggi terjadi kekurangan volume cairan berdasarkan kehilangan cairan berlebihan atau fase diuretik. Intervensi. Ukur intake dan output cairan. Hitung IWL yang akurat. Berikan cairan sesuai indikasi.
Awasi tekanan darah, perubahan frekuensi jantung, perhatikan tanda-tanda dehidrasi. Kontrol suhu lingkungan. Awasi hasil lab, elektrolit Na. 4. Resiko tinggi penurunan curah jantung berdasarkan ketidakseimbangan volume sirkulasi, ketidakseimbangan elektrolit. Intervensi. 1. Kaji ulang TTV. 2. Observasi EKG frekuensi jantung. 3. Kaji adanya nyeri dada, lokasi, radiasi, dan beratnya. 4. Evaluasi nadi perifer, pengisian kapiler, suhu, sensori, dan mental. 5. Observasi warna kulit, membran mukosa, dan dasar kuku. 6. Kaji tingkat dan respon terhadap aktivitas. 7. Pertahankan tirah baring. 5. Intoleransi aktivitas berdasarkan penurunan produksi energi metabolik, anemia, retensi produk sampah, dan prosedur dialisa. Intervensi. 1. Kaji tingkat kelelahan, tidur, istirahat. 2. Kaji kemampuan toleransi aktivitas. 3. Identifikasi faktor yang menimbulkan keletihan. 4. Rencanakan periode istirahat adekuat. 5. Berikan bantuan ADL dan ambulasi. 6. Tingkatkan aktivitas sesuai toleransi. Anjurkan aktivitas alternatif sambil istirahat. 6. Resiko tinggi kerusakan integritas kulit berdasarkan gangguan status metabolik, edema, kulit kering, pruritus. Intervensi. 1. Inspeksi kulit terhadap perubahan warna, turgor, vaskuler, ekimosis, kerusakan suhu. 2. Pantau intake dan output cairan, hidrasi kulit, dan membran mukosa. 3. Jaga kulit tetap kering dan bersih. 4. Ubah posisi tidur dengan sering. Beri bantalan pada penonjolan tulang. 5. Beri perawatan kulit, batasi sabun, olesi lotion, salep, krim, tangani area edema dengan hati-hati. 6. Pertahankan linen kering dan kencang. 7. Anjurkan menggunakan kompres lembab dan dingin pada area pruritus. 8. Anjurkan menggunakan bahan katun, berikan kasur dekubitus. 7. Kurang pengetahuan tentang kondisi, prognosis, dan kebutuhan pengobatan berdasarkan keterbatasan kognitif, kurang terpajan, misinterpretasi informasi. Intervensi. Kaji ulang pengetahuan klien tentang proses penyakit atau prognosa. 2. Kaji ulang pembatasan diet, fosfat dan magnesium. 3. Diskusi masalah nutrisi atau diet tinggi karbohidrat, rendah protein, rendah natrium sesuai indikasi. 4. Diskusikan terapi obat, nama obat, dosis, jadwal, manfaat, dan efek samping. 5. Diskusikan tentang pembatasan cairan. 6. Kaji ulang tindakan mencegah perdarahan, sikat gigi halus. 7. Buat program latihan rutin, kemampuan dalam toleransi aktivitas. 8. Identifikasi tanda dan gejala yang memerlukan evaluasi medik segera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.